Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini, di tangan gue udah ada Infinix Hot 10s, smartphone yang bikin ribut ya. Jadi gue lihat di Instagram itu banyak yang ngebahas karena dari pihak Infinix ngebuat postingan perbandingan Hot 10s sama katanya Redmi 9T, dan membuat branch manajernya itu sampai komen gitu katanya, dan bikin ribut netizen lah pokoknya. So, seberapa istimewa sih HP ini sampai bikin Xiaomi yang udah kuat posisinya di Indonesia gitu, udah hampir mencapai puncak lah kalau gue bilang, itu terganggu sama si handphone Infinix. Dan ini adalah tipe Hot 10s yang ditujukan buat gamers pemula, gamers entry level, karena memang speknya mendukung untuk gaming dan juga harganya terjangkau. Ini mulai dari 1,7 jutaan yang 464 GB, sedangkan yang di tangan gue ini harganya 2,1 jutaan lah. Ini yang RAM 6 GB dan memori internal 128 GB. Harga resminya kalian bisa lihat. Apa sih spesialnya Hot 10s? Ini dari kemasannya aja udah gaming banget karena dia kerjasama sama Mobile Legends. Sepertinya setiap tahun Infinix memang kerjasama sama Mobile Legends. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada Infinix Note berapa yang emang ada edisi spesial Mobile Legends, gue lupa. Dan sekarang di Hot 10s. Sini juga kelihatan kardusnya ada karakter atau hero baru dari Mobile Legends. Mungkin kalian yang main mah tahu ya. Terus ada tulisan legendary, khas kalau lu ngekill banyak banget di game Mobile Legends ya. Terus di atas Infinix, di bawah ada IMEI, dan di belakang ada spesifikasi kuncinya dari si Hot 10s, yaitu memorinya 6/128, ada baterainya 6000. Nah, ini kenapa dia ngedukung banget buat gaming, karena baterainya pastinya akan awet buat main game lama-lama. Udah pakai Android 11 terbaru, asik, nggak Android 10 lagi. Kamera depan 8 megapiksel, kamera 8 triple 48 megapiksel, cuma nggak ada lensa makro ya. Triplenya itu satunya depth sensor dan satunya lagi AI lens buat ngedukung AI. Cuma 48 megapikselnya ini 48 megapiksel ini konon sama kayak di Infinix Note 7 yang pernah kita cobain dulu ya, itu cakep banget sih. Terus prosesornya MediaTek Helio G85, dan ini memang gaming grade banget ya. G85 ini ya cuma sedikit di bawahnya G90T dah. Makanya ini ditujukan buat yang suka game tapi budgetnya terbatas. Terus layarnya 6,82 inch, gede gitu, dan ini udah 90 Hz layarnya by the way. Jadi ya lagi-lagi mendukung untuk gaming dan untuk smooth operasional sehari-hari, tapi sayang resolusinya masih HD doang nih, sementara pesaingnya udah banyak yang pakai Full HD di harga segini. Sensornya juga lengkap, termasuk ada giroskop software. Giroskopnya bukan giroskop hardware. Di sini jujur mereka nih kasih software giroskop ya. Oke, itu doang. Dan ada teknologi katanya Darling. Gua nggak tahu ini apa maksudnya, tapi katanya membuat game jadi lebih cepet gitu. So, langsung kita unboxing aja. Di dalamnya apa? Kalau misalnya Infinix, lagi-lagi ada karakter atau hero dari Mobile Legends. Kita singkirin dulu handphonenya. Ini warnanya black. Dan beda kayak di Hot 10 Play, ini lebih rapi ya kalau yang Infinix lebih mahal, atau mungkin kali ini edisi khusus. Ada sebuah kotak yang di dalamnya ada SIM tray ejector, harusnya dipasang sini ya. Dia dibungkus plastik ini. Terus ini lagi-lagi kita dapat uang $1. Iya, ini kayak invitation buat join ke X Club yang bentuknya kayak uang $1 Amerika Serikat. Dan ini ada apa ini namanya? Anti gores plastik yang belum dipasang, khas banget Infinix. Terus ini ada case. Case-nya bentuknya ya ini nggak kepake-pakai banget sih, serius, ini gampang banget patah, pecah, lecet. Karena ini model yang masih plastik keras kayak gini, hard case. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Dan di bagian bawahnya ini rapih kan. Itu ada kabel data yang masih micro USB, sayangnya. Terus ada kepala charger 5V 2 ampere. Jadi masih 10 watt doang, nggak cepet ini, standar banget chargingnya. Next, ini gue pikir akan ada headset di sini, ternyata pas dibuka kosong. Ini cuma ada pin Mobile Legends. Nah, dari emas, lumayan dapat emas 24 karat ya. Enggak ding, ini warnanya doang emas tuh. Bisa dipasang kalau lu gamers penggemar berat Mobile Legends gitu. So, udah kosong, nggak ada apa-apa lagi.
Sekarang kita fokus ke handphonenya. Ini bisa kita kletek bagian layarnya. Nah, kenapa nggak kayak Itel Vision 2 kemarin yang begitu dikletek, di sini anti-goresnya udah nempel gitu. Sayang banget Infinix harus masang sendiri, yang dimana itu susah masang anti-gores. Pasti gelembung-gelembung kalau masang sendiri. Terus ini bagian belakangnya juga bisa dikletek. Nah, dan ini dia penampakan backcase dari si Infinix Hot 10s edisi khusus Mobile Legends. Di sini kalian bisa lihat backcase-nya plastik full, jelas, dan ini lumayan tebal. Plastiknya nyambung sampai ke frame samping, jadi nggak ada frame metalnya juga. Dia warna blacknya ada sedikit motif kalau misalnya kena cahaya, dia kayak ada motif diamond gitu, diamond cut. Ya mungkin norak bagi sebagian orang, kenapa nggak dipolosin doang ya. Terus ada logo Infinix collab sama Mobile Legends di sini, dan di bawahnya tulisan Legendary yang cukup besar tapi kentang. Kayak gini kelihatannya jadi nanggung ya kalau dari kacamata gua, karena masih mending tulisannya gede sekalian, yang dimana nantinya tipografinya atau fontnya itu jadi bagian dari ornamental di backcase. Kalau misalnya kayak gini kayak mau malu-malu gitu, mau kecil tapi pengennya gede, mau gede tapi gedenya nanggung gitu kan. Nggak bagus sih sebenarnya. Ini bisa dikletek nggak ya? Dan di atasnya ada kamera yang kali ini susunannya ngikutin tren saat ini ya, kayak ada di Realme 8, Realme something lah, itu modelnya emang begini. Tapi dia triple kamera, yang satunya cuma tulisan 48 megapiksel, bukan kamera nih yang ini. Next, di sini ada flash, kemudian ada fingerprint yang ada di belakang. Bagian sampingnya itu ada tombol volume dan tombol power. Bagian atasnya polos, nggak ada mic kedua. Ini kayaknya nggak ditujukan buat konten banget gitu, jadi mungkin cuma buat gaming. Sini ada SIM tray, kita lihat. Nah, SIM-nya udah triple slot nih, ada 2 nano SIM plus 1 micro SD sekaligus. Dan di bagian bawah kita lihat portnya masih micro USB, ada mic, ada jack audio, kemudian ada speaker. Speakernya masih single ya. Bagian depan kita lihat ada layar, bentangannya cukup luas, hampir segede Note ya. Ini 6,8 inch, hampir mirip. Kalau Note itu hampir 7 inch ya, 6,9 sekian. Terus bentuknya masih poni, sayang banget, padahal di Hot 10 yang bukan Hot 10s itu udah punch hole. Nah, harusnya dia udah punch hole ya. Jadi biar kita ngerasanya beli handphone yang kekinian gitu. Kalau ini kayak masih di zaman 2018 2019 lagi ya. Nah, dibuka kayak gini, tampilan home-nya khas banget Infinix, dan ini pastinya pakai XOS. Kita cek dulu my phone. Nah, ini XOS versi 7.6.0 dan basisnya Android 11, bagus, sudah Android 11. Terus XOS ya seperti biasa, dia akan ada iklan di sini. Begitu kita swipe up untuk menu aja udah iklan, belum di menu-menu lainnya udah iklan, dan bloatware-nya juga lumayan banyak sih. Di sini ada Palm Store, kemudian ada what else lah, ada AHA Games, ada beberapa lah games juga udah ada yang diinstal. Dan by the way, ini game Mobile Legends-nya udah diinstal ya. Karena dia emang edisi Mobile Legends. Dan kalau misalnya kalian beli itu lebih banyak lagi bloatware-nya, terutama kayak software-software Indonesia kayak CNN, apalah, ada taksi segala macam. Mungkin ini karena unit review, jadinya di software-nya belum diinstalin yang macam-macam kayak gitu nih Nets. Terus kita coba cek spesifikasinya. Sebenarnya tadi udah kita jelasin. Kita lihat aja untuk memastikan ini nggak kebaca apa-apa sih di CPU Z, cuma ARM Cortex A55 dan A75 doang. Ya, ini Helio G85. MT6769 kode prosesornya, itu available RAM-nya masih 2,5 gigaan lagi, di bawah setengah. Cukup boros juga untuk RAM 6 GB, tapi banyak kemakan ya. Internal storage-nya itu bisa dipakai 108 GB, cukup lapang lah buat masukin game dan segala macam kontennya. Next, kita lihat Antutu score-nya untuk handphone yang harganya cuma mulai dari 1,7 jutaan doang, itu kalian bisa dapetin skor sampai 244 ribuan. Ya, ini lebih kenceng daripada Snapdragon 665, 662, bahkan Snapdragon 7 series ya, kayak 710 jelas lebih kenceng ini. Dan hampir menyamai Snapdragon 720G atau 730G ke atas gitu. Mereka sekitar hampir mencapai 300 ribuan, ini 240 ribu lebih gitu. Dan ya, Helio G85 walaupun kelasnya harganya murah gitu, tapi kenceng kayak misalnya handphone yang Snapdragon yang kelas menengah yang harganya 4 juta, 5, bahkan yang 5 juta juga ada yang masih pakai 720 atau 730G ya. Skor GPU-nya lumayan gede dan skor CPU-nya jelas kini gede banget. So, emang ini udah cocok banget buat main game. Kita lihat tes lagi sensor-sensornya. Katanya ada giroskop, tapi giroskopnya software.
Yap, di sini giroskop, kompasnya pun ada, jadi cocok juga buat ojol karena baterainya gede 6000 mAh. Jadi cocoklah buat GPS seharian gitu, misalnya kalian ojek online atau taksi online segala macam. Dan giroskopnya ya mungkin bisa dipakai buat main PUBG Mobile nih. Cuma nggak tahu deh, gue sih nggak terlalu iya ya agak oversensitif ya kalau bukan hardware ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau kalian ada pengalaman buruk sama giroskop yang software. Kalau gue nggak terlalu make lah, gue bukan player PUBG Mobile juga. Terus untuk game apa kita bisa tes ya si Mobile Legends-nya? Kita coba dulu ya. Nah ini ada Darling, sistem softwarenya si Infinix, dan ini keren banget fiturnya. Kalian bisa screen recording, screenshot, bisa memory cleaner, bisa reject call, sampai bisa ada magic button, dimana magic button itu memanfaatkan tombol volume up and down buat jadi trigger. Jadi kalau misalnya kalian main PUBG Mobile, iya PUBG, kalau di sini mungkin bisa buat PUBG buat set nembak atau ngeker gitu ya. Itu keren sih. Ya mesti update, mungkin next time kali ya gue cobain. Tapi pastinya ini settingannya pasti rata kanan untuk main Mobile Legend doang mah, karena ini skor Antutu sampai 240.000. Buat PUBG Mobile pun akan berasa smooth ya, lancar. Dan buat scroll karena ini 90 Hz, asik nih Nets. Kita coba cek settingan layarnya. Nah ini refresh rate-nya bisa dipilih mau 60, oh nggak kelihatan ya, mau 60 Hz atau 90 Hz nih Nets. Bisa dipilih antara dua itu. So buat scrolling Instagram, buat scrolling Tokopedia, atau kalian belanja online, enak sih, lebih smooth gitu layarnya. Sedangkan untuk tampilan layarnya, karena ini masih HD di bentang layar segede gini, itu kurang tajam. Kalau gua ngelihatnya kurang begitu tajam. Kan kita cek buat audionya. Ya masih mono. Suaranya agak kurang enak ya. Standar lah, standar HP low end, nggak bagus-bagus banget. Biasa dan cenderung cempreng. Terus terakhir kita cobain kameranya. Wih, ini langsung kamera depan gitu Nets. Ini yang menarik, gue jelasin dulu deh. Ada AI cam, ada video, ada short video, kemudian ada beauty mode, ada portrait mode, AR shot, dan kalau kita lihat ke atas lagi, kita putar ke kamera belakang, itu juga ada night mode, super night mode. Dan ini super night mode-nya mirip kayak yang ada di Infinix Note 7. Dan hasilnya keren sih, gue udah cobain. Terus apalagi, ada slow motion, ada time lapse. Dan yang menariknya dari itu videonya sebenarnya Nets. Itu yang pertama adalah kalau kita pakai AI cam, dia punya eye detection. Jadi eye autofocus. Di handphone semurah ini itu udah ada AI autofocusnya. Jadi dia fokus langsung ngenalin mata kalian dan langsung fokusin di situ. Karena fotografi potret atau fotografi orang yang bagus, fotografi wajah yang bagus adalah yang fokusnya ke mata. Dan itu emang udah ilmu atau prinsip fotografi banget ya. Di beberapa handphone AI autofocusnya adanya di handphone mahal kayak di Vivo, itu di Vivo V20, V21 yang harganya 4 juta ke atas. Ini nongol di harga 1,7 jutaan doang. Bagus ada AI autofocusnya. Next, terus dia di mode videonya yang menarik untuk handphone semurah ini bisa sampai resolusi 2K, lihat. Dan 2K-nya itu depan belakang, di depan bisa 2K, di belakang juga 2K. Selain itu ada mode bokeh, efek video, dan itu hasilnya lumayan bagus. Ini dulu pertama kali gue cobain bokeh efek itu adanya di Samsung Galaxy Note 10 yang pertama kali nongol tuh, Note 10 Plus gue pernah beli. Dan baru deh turun ke handphone Samsung yang murah kayak A50s sempat ada juga dan lain sebagainya. Dan sekarang ada di handphone yang murah banget, 1,7 juta udah bisa bokeh kayak gini. Terus bokehnya juga ternyata walaupun ya kalau di belakang ada depth sensor memang untuk bokeh, di kamera depannya juga bisa buat video bokeh. Cuma hasilnya di kamera depan nggak sebagus kamera. So itu dia hands on gua, unboxing sekaligus first impression. Mungkin gua nggak akan nge-review handphone yang berantem mulu sama Xiaomi ini. Kalian sempet ngikutin gak kemarin Instagramnya ya? Nah, kesimpulan gua, handphone ini memang cocok buat kalian gamer sih. Skor Antutunya sudah terbukti, dan meski gua nggak cobain gamenya, gua udah lihat beberapa review dari teman-teman reviewer yang lain, itu gamenya bagus dan lancar, terutama buat main Mobile Legends karena ini edisi khusus Mobile Legends ya. So rekomendasi banget. Buat pemakaian sehari-hari juga oke, baterainya awet, ada kompasnya, cocok buat
GPS harian juga oke, kemudian layarnya smooth, asik dipakainya. Cuma yang nggak suka sama Infinix atau XOS itu jelas nggak suka kayak iklan-iklan kayak gini nongol, kadang-kadang nongol di notif, kadang-kadang nongol di manapun ya. Ya brand sebelah juga ada iklan sih, tapi mungkin tinggal di nonaktifin aja sih kalau mau dioprek dulu. Untuk kameranya gue juga acungi jempol, untuk kelas harganya ini mungkin salah satu yang terbaik. Jadi pendapat gue Hypephone ini emang worth to buy, jadi wajar kalau Xiaomi atau Redmi atau Poco itu ngasih perhatian lebih ke handphone ini, karena mungkin ini bisa jadi batu sandungan buat produk-produk mereka ya. Itu pendapat gue. Kalau pendapat kalian gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Dan thanks buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.